Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? Bakoknya, halaman 19. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhiralahu. Wajib hak Allah sifat baqo, artinya abadi, kekal. Sesungguhnya Allah tidak ada akhirnya. Apa artinya baqo? Kekal, abadi, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Halaman 20 penjelasannya. 1. Wajib akli. Menurut akal Allah mempunyai sifat baqo, abadi, kekal, tidak ada ujungnya, wajib. 2. Baqo dibagi 3, sama kayak wujud, kayak kidam. Jadi baqo juga ada 3, dibagi 3. Ini supaya kita bisa membedakan kekal di Allah dengan kekal di makhluk, gitu ya. Jadi supaya kita bisa ngebedain kekal di Allah, kekal di makhluk. Karena Allah dengan makhluknya beda, wajib beda ya. Jadi baqo dibagi 3. 1 baqo apa itu? Jamani. Baqo jamani, kekalnya sesuatu disertai zaman, seperti kekalnya surga dan neraka. Tidak ada yang tahu batas kekal kecuali Allah. Jadi baqo jamani mah abadi, kekal, tapi tetap terikat oleh zaman, oleh waktu. Zaman itu ya. Kayak surga. Surga itu kekal apa tidak? Surga bakal hancur enggak? Enggak bakalan ya. Berarti kan kekal. Tapi walaupun surga kekal, tetap aja terikat zaman, terikat waktu. Apa terikat zamannya? Dulu surga ada apa kagak? Dulu ya. Sebelumnya itu surga itu udah ada apa pernah tidak ada? Dulu. Sekarang surga ada apa tidak? Ada sekarang ya. Tapi sebelumnya surga itu ada enggak? Nah. Sekarang kan surga ada ya, ada. Tapi sebelumnya surga itu ada apa tidak? Tidak ada. Iya kan? Surga sekarang ada enggak? Ada, tapi sebelumnya mah tidak ada. Yang mengadakan surga itu siapa? Nah, kan begitu ya. Berarti kan dulunya surga itu tidak ada, terus diciptakan oleh Allah jadi sekarang ada. Setelah sekarang ada, bakal hancur enggak surga? Tidak. Kalau surga hancur atau kita nanti juga di surga hancur ya. Surga dan neraka itu kekal, enggak bakalan hancur. Tidak akan hancur. Tapi walaupun surga dan neraka kekal, tetap aja terikat zaman, gitu ya. Apa itu terikat zaman? Dulunya surga tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Nah itu berarti kan ada waktunya berarti ya. Jadi surga itu ada waktunya, ada permulaan waktu itu ya, ada permulaan. Nah itu namanya baqo jamani. Kekal mah kekal, tapi tetap terikat oleh waktu. Nah gitu ya. Kedua apa kedua? Baqo apa? Nisbi. Kekal sesuatu dibandingkan dengan yang lain. Nisbi mah begitu ya.
dinisbatkan, nisbit ya. Kekal mah kekal, tapi kalau dinisbatkan kepada yang lain. Contoh, besi sama kayu lebih kekal mana? Besi. Tapi kalau dibandingkan dengan kayu, kalau nggak ada pembandingnya mah nggak bisa. Nah itu namanya bako nisbit ya, begitu ya. Disebut kekal, disebut awet, disebut kuat kalau ada pembandingnya. Besi lebih kekal, lebih awet dibandingkan kayu. Nah gitu ya, itu bako nisbi. Ketiga, bako apa ketiga? Hakiki. Kekalnya tidak disertai zaman, kekalnya bukan karena dibandingkan. Inilah bakonya Allah ini ya. Jadi bakonya Allah itu disebutnya bako hakiki. Berarti Allah itu kekal tapi tidak terikat zaman. Allah mah begitu ya. Enggak kayak sorga. Sorga kekal tapi terikat oleh zaman. Artinya apa? Dulunya surga enggak ada, kemudian jadi ada. Itu mah bako zamani namanya ya. Allah enggak begitu. Allah itu kekal dan tidak ada permulaan. Kidam kemarin ya. Kedua, Allah kekal tidak karena dibandingkan. Enggak begini. Allah kekal kalau dibandingkan dengan makhluknya. Enggak. Mau ada makhluk, mau tidak ada makhluk, Allah mah tetap kekal. Beda sama besi. Kalau enggak ada kayu, besi enggak disebut kekal. Harus ada pembandingnya. Nah itu namanya bako hakiki, bakonya Allah. Jadi bako zamani dan bako nisbi itu bakonya makhluk, itu mah ya. Zamani dan nisbi itu mah bakonya bako makhluk. Kalau Allah mah bakonya hakiki, gitu ya. Terus 3 sifat bako termasuk salabiyah. Ini yang kemarin ini ya. Ini udah kita bahas. Sifat yang wajib di Allah semuanya ada berapa? 20 ya. Sifat yang wajib di Allah semuanya 20. Kita baca dulu. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisin qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sifat yang wajib di Allah ada 20. Kemarin yang 20 dibagi berapa kemarin? Sifat yang wajib di Allah 20, yang 20 dibagi berapa? 4. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya, kemarin ya. Sifat yang wajib di Allah 20, yang 20 dibagi berapa? 4. 1 sifat nafsiyah. Isinya berapa nafsiyah? 1 wujud. Sifat nafsiyah isinya cuma 1 wujud. Kedua sifat salabiyah. Isinya berapa salabiyah? 5. Kidam, bako, muholafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat ya. Salabiyah itu kemarin apa artinya? Sifat yang mencabut, sifat yang menghilangkan omongan yang gak pantas ke Allah. Salabiyah itu gitu ya. Sifat yang mencabut, yang menghilangkan omongan yang tidak pantas kepada Allah. Kayak apa kemarin omongan yang gak boleh ke Allah? Kayak ngomong apa kemarin?
Allah itu adanya dari mulai kapan? Nggak boleh begitu ya. Allah adanya dari kapan sih? Nggak boleh itu. Nggak boleh ngomong begitu ya. Makanya kemarin kidam nggak boleh diartikan terdahulu. Kidam itu ya, nggak boleh diartikan paling dulu. Karena kalau begitu nanti masih ada yang nanya, Allah adanya paling dulu. Nanti ada yang nanya, emang dari mulai kapan sih? Nah gitu ya. Makanya jangan diartiin paling dulu kidam. Artinya apa kemarin? Allah tidak ada permulaan, gitu ya. Allah itu adanya tidak ada permulaan. Begitu arti kidam ya. Nah, sekarang bako. Bako juga salabiah. Arti bako tadi apa? Kekal. Tapi kalau diartikan kekal, ini masih ada yang mau nanya. Masih bisa ditanya ya. Allah itu kekal. Nanti ada yang bisa nanya. Nanyanya gini, sampai kapan sih Allah kekalnya? Nah gitu. Kayak begini nih. Ini kayu jati awet. Kira-kira kalau kita dibilang begitu, ibu kalau mau bikin kusen pakai kayu jati awet, kayu jati mah dibandingkan dengan kayu nangka, misalnya begitu ya. Kira-kira kalau dibilang begitu ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya apa? Sampai kapan awetnya? Berapa lama? Berapa tahun awetnya? Kan begitu ya. Nih kayu jati nih awet. Tapi kalau dibilang awet doang, abadi, kekal, nanti masih ada yang nanya, emang awetnya kuat berapa tahun sih? Nah gitu ya. Sampai kapan sih awetnya? Kan begitu ya. Nah makanya bako jangan diartiin kekal, tapi artinya harus secara salabiah. Apa arti salabiahnya di situ? Sifat bako termasuk salabiah, artinya menghilangkan kata-kata yang tidak pantas ke Allah. Seperti pertanyaan, sejak kapan Allah berada? Sampai kapan Allah ada? Zaman apa? Maka arti bako yang sesungguhnya adalah tidak ada akhir. Itu ya. Jadi ngartiin bakonya harus begitu ya. Bako artinya tidak ada akhir. Kalau kidam tidak ada permulaan. Kalau bako tidak ada akhir. Supaya nggak ada pertanyaan, Allah itu adanya tidak ada akhir. Nah, udah itu mah ya, nggak bakal mungkin ada yang nanya lagi ya. Sampai kapan? Nggak mungkin. Tapi kalau begini, Allah itu kekal. Nanti masih nanya orang, kekalnya sampai kapan sih? Nah, makanya nggak boleh diartiin kekal, harus diartikan secara salabiah. Bako artinya Allah itu tidak ada akhirnya. Nah, makanya udah nggak bisa nanya lagi kalau begitu mah ya. Itu fungsinya sifat salabiah ya. Terus nomor 4, pandangan. Nih ibu-ibu ingat-ingat ya. Ini kita ngaji tauhid, puyeng kagak puyeng, ngarti kagak ngarti, kudu diaji. Sebab hukumnya apa kemarin ngaji tauhid? Pardunya pardu apa? Ain. Nah gitu ya. Jadi ini mah wayah nanya puyeng teu puyeng, ngarti teu ngarti, ieu mah urang ngagugurkeun kewajiban we gitunya. Terutama Mang Yajid. Lamun Mang Yajid teu ngajarkeun tauhid ka ibu-ibu engke mah aja ditanya. Mang Yajid lila-lila pas santren tapi masyarakatnya pas pulang nggak diajarin tauhid, nanti di akhirat ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mengajarkan tauhid padahal kamu tahu hukumnya ngaji tauhid itu wajib, kenapa masyarakat nggak dikasih tahu? Nah ini ya, jadi orang mah hitung-hitung ngagugurkeun kewajiban, ngarti teu ngarti mah urusan Allah, tapi mudah-mudahan mah orang dibere ngarti, mudah-mudahan mahnya. Tapi nu penting mah orang ngaji nawe gitunya, ngaji, kita ngajinya saja ya. Tapi mudah-mudahan lah lalaunan mah aya nu nyangkut saeutik-saeutik malah aya nu nyangkutnya. Terus nomor 4, pandangan hukum syara atau hukum fikih
dalam menyikapi bako di Allah sebagai berikut. 1. Cara memperkuat pendapat akal bahwa Allah punya bako dengan dalil surat Ar-Rahman. Ini dalilnya nih ibu-ibu. Dalil sifat bako, dalilnya ini ya. Surat Ar-Rahman ayat 7. Kita baca bareng. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini dalilnya ya, dalil Quran sifat bako surat Ar-Rahman ayat 7 ya. Nomor 2, cara menetapkan beberapa benda yang awet dan kekal yang termasuk bako jamani ada 8. Jadi gini, Allah menetapkan ada 8 makhluk yang kekal. Sebetulnya yang kekal itu kan hanya Allah ya. Sebetulnya yang kekal itu hanya Allah saja. Tapi Allah menciptakan 8 makhluknya dibikin kekal, nggak bakal hancur. Ini yang 8 nggak bakal hancur ini ya, kekal abadi. Cuma ada 8 doang. Cuma ada 8 doang nih. Yang pertama apa itu? Kolam. Kolam. Ini makhluk Allah yang gak bakalan rusak selama-lamanya ya. Kolam. Ini diabadikan sama Allah, dibuat kekal. Ada lain kolam laut. Kolam itu apa? Pena. Ya, pena. Pena itu apa? Buat nulis, pulpen ya. Bahasa kita nah gitunya, tapi jangan dibayangin ongkos pulpen orang lainnya. Karena ini beda dengan makhluk ya, beda dengan yang punya kita, masih ini kolamnya Allah ya. Kolam. Tapi fungsinya kolam itu buat nulis. Kolam teh buat nulis ya. Nulis apa? Kolam itu buat nulis apa? Nulis di Lauh Mahfuz ya. Itu nomor 2-nya apa nomor 2? Nah, Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz juga sama kekal, nggak bakalan hancur. Lauh Mahfuz juga ya. Lauh Mahfuz itu apaan? Papan bor kalau kata kita mah ya. Papan bor ya, tapi jangan dibayangin kayak papan bor kita, jangan ya. Ini papan bor Allah ya. Jadi nulisnya make kolam, ditulisnya di Lauh Mahfuz. Nah gitu ya, di Lauh Mahfuz. Ini ajalah pemahaman aja ya, tapi jangan dibayangin kayak papan bor kita, kayak pulpen, spidol, kapur kita, enggak, beda ya. Ini supaya paham aja lah. Di antara makhluk yang Allah abadikan adalah kolam, kemudian nomor 2 adalah Lauh Mahfuz ya. Kolam itu buat nulis, kalau Lauh Mahfuz itu tempat nulis ya. Yang ditulis di Lauh Mahfuz itu apa saja? Yang ditulis di Lauh Mahfuz apa saja? Yang ditulis sama Allah di Lauh Mahfuz apa aja? Secara global, jangan dirinci globalnya ya, garis besarnya. Yang pertama Al-Quran. Yang pertama ya, yang ditulis di Lauh Mahfuz itu adalah Al-Quran yang kita baca sekarang ya. Itu yang kita baca Al-Quran di Lauh Mahfuz, tulisannya ada itu, ditulis sama Allah di Lauh Mahfuz. Pertama Al-Quran yang ditulis di Lauh Mahfuz. Yang kedua apa? Yang kedua itu takdir ya. Yang kedua apa? Takdir itu apa? Ketentuan Allah dan rencananya. Nih ibu-ibu, sebelum kita diciptakan ya, bahkan kita belum ada di dalam kandungan ibu kita, belum. Kita baru berbentuk arwah, ruh, baru berbentuk ruh. Itu
Semua yang akan terjadi kepada kita itu semua sudah direncanakan sama Allah, sudah ditulis semua sama Allah. Ini pahami nih, perhatiin ya. Ini urusan akidah, urusan tauhid. Jadi sebelum kita ada nih, belum ada di perut ibu, belum. Kita masih berupa arwah. Itu semua yang akan terjadi kepada kita, yang akan ditetapkan kepada kita, semuanya udah rapih ditulis di Lauh Mahfuz. Udah rapih. Ini kita sekarang ini ngaji sekarang ya. Yang ngaji ada berapa orang, bajunya, duduknya, minumnya, ini semua tulisannya sebetulnya udah ada sebelum kita ada. Itu ditulisnya di Lauh Mahfuz. Bahkan yang akan terjadi setelah ini tulisannya juga ada. Udah ada ya. Habis ngaji kita mau pada ngapain, besok kita mau pada ngapain, sampai semua ya, kalau didetilin mah semua ya. Jodoh kita, anak kita, cucu kita, rezeki kita, semuanya udah rapih ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Udah. Takdir-takdir itu sudah semuanya ditulis. Ini harus jadiin keyakinan ini buat kita ya. Kayak begini nih. Kalau mau bikin film, sutradara, produser, kalau mau bikin film, sebelum syuting bikin apa dulu? Naskah, skenario, alur cerita. Kan begitu ya? Ini contoh aja, perumpamaan biar gampang dipahami. Produser, sutradara, kalau mau bikin film, dia bikin dulu cerita. Ceritanya apa ini ya? Oh, judulnya itu Orang Pelit Kuburannya Sempit. Misalnya ya, judulnya begitu ya. Judulnya Orang Pelit Kuburannya Sempit. Nah, itu kan nanti ditulis ceritanya kan ya? Ditulis. Nanti awalnya begini, ditulis semua. Setelah tulisannya rapi, jadi kemudian biasanya apa? Kalau udah jadi tulisan apa biasanya? Hah? Enggak, udah jadi tulisan ya, udah jadi skenario ya. Yang kedua itu biasanya mencari pemain. Ya, kan di cerita judulnya kan Orang Pelit Kuburannya Sempit. Itu kan pemainnya kan ditentuin ya. Yang jadi orang pelit siapa? Yang jadi ustadz siapa? Yang jadi istrinya, anaknya, yang jadi tukang gali kubur. Wah banyak ya, pemainnya banyak ya. Mungkin kira-kira ada 30 pemain. Kan ditentuin dulu. Yang jadi orang kaya ini, yang pelit ini ustadz. Nah ditentuin. Udah ditentuin baru skenario dibagiin. Nih bagiin, apalin. Nih kamu nih ustadznya, apalin ini ya. Ini kamu orang pelit. Nah ini diapalin semua. Setelah itu baru syuting. Ya. Kalau udah begitu baru syuting. Baru tuh syuting. Syuting itu bagaimana? Menjalankan peran masing-masing sesuai skenario yang telah dibuat oleh sutra. Nah, kan gitu ya. Kita juga sama. Allah bikin skenario dulu di Lauh Mahfuz, ditulis ceritanya apa ini ya, tulis semua sama Allah. Udah jadi, kemudian pilih pemain. Oh ini nih yang jadi orang kaya. Oh ini nih yang bakal nanti tersiksa. Oh ini nih terus gitu ya. Udah jadi baru kita syuting. Ini nih sekarang kita lagi syuting ini. Ini di alam dunia ini sekarang. Kita lagi menjalankan skenario dari Allah selaku sutradara. Sekarang kita lagi syuting ini. Kalau udah meninggal udah, iya. Nanti ceritanya beda lagi ya. Ini kita syuting dulu ya. Ini di dunia kita lagi syuting. Berarti kita lagi memerankan peran kita masing-masing ya. Ada yang jadi orang kaya, ada yang bisa ceramah, ada yang bisa ngaji, ada yang jago masak, ada yang julid mulu, ada yang jahat mulu. Ini semua syuting. Syuting ya. Kalau main film itu beneran apa bohongan? Orang dipukul di film beneran apa bohongan? Bohong. Main film ya. Orang miskin di film beneran apa bohongan? Bohong. Orang ditembak berdarah-darah, darahnya beneran apa bohongan?
bohong, film itu nggak ada yang benar. Makanya dikatakan wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Bohongan, bohongan. Kira-kira orang lagi main film suka baperan nggak? Orang yang lagi main film suka baperan nggak? Ibu-ibu tahu baper nggak? Oh, nggak tahu. Apa baper itu apa? Bawa-bawa perasaan. Baperan tuh gitu ya, suka bawa-bawa perasaan. Orangnya sensitif, gampang kesinggung. Lamun cek orang Sunda gampang pundung. Kira-kira orang kalau lagi main film bakal begitu nggak? Kesinggung. Yang main film ya, yang main film nih, artis-artis ya, artis-artis, aktor-aktor kalau lagi syuting ada yang suka baperan nggak? Misalnya begini nih ya, misalnya ini dia dijadiin pembantu, pemerannya sebagai pembantu, sama majikannya, ini lagi main film, sama majikannya karena pembantunya bikin salah, numpahin kopi di meja, dimaki-maki. Ini lagi main film ya. Kata sutradara pokoknya begitu. Nanti kamu bawa gelas, bawa kopi, terus tumpah di meja, kena baju majikanmu, nanti majikanmu maki-maki kamu, dimaki-maki. Dasar bodoh, kerja, wah dimaki-maki abis-abisan. Kira-kira artis itu dimaki-maki bakal kesel gak? Ini lagi main film, disuruh sutradara ya. Itu maki-makinya beneran gak? Bohongan kan ya? Maka ketika dimaki-maki, yang dimaki-makinya artisnya bakal baper nggak, bakal kesel nggak? Tidak, dia bakal senyum aja. Orang bohongan kok, namanya juga lagi syuting, kan begitu ya? Enggak, kita nggak ngomongin penonton, awas ya. Ingat-ingat nih, ini supaya nyambung sama materi ya, supaya nyambung sama pelajaran kita nih. Pokoknya rada konsentrasi ya, karena sekali lagi kita lagi ngaji tauhid, urusan akidah, urusan harian kita. Jangan sampai salah. Karena kalau akidahnya udah mantap, udah keren, nanti enak, hidupnya jadi enak gitu ya. Karena ini kan dasar. Ilmu tauhid itu, iman itu kan dasar ya. Pokok dalam kehidupan kita yang harus kita jadikan pegangan. Makanya harus paham ngajinya, harus ngerti. Tapi pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Tapi karena udah 8:30, udah ya. Jadi mau ngaji lagi majidnya nanti mudah-mudahan Selasa depan kita lanjutin lagi ya. Jadi sampai mana tadi ngajinya kita? Sampai pembantu bawa teh jatuh gitu ya. Dimaki-maki sama majikannya, sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini mau dilanjut baca Yasin boleh, mau dilanjut apa terserah dah, atau mau pulang juga boleh gitu ya. Mangga ini Maya Majid pamit duluan, ngejar pengajian di Bantar Gebang. Mudah-mudahan ada manfaatnya.